Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ali ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita bab ke-29, bab ma jaa fil istisqa bil anwa. Bab tentang al-istisqa di sini bukan artinya minta hujan ya. Salat istisqa ini, istisqa artinya menyandarkan. Di sini maksudnya menyandarkan hujan ya kepada al-anwa, kepada bintang-bintang. Al-anwa jamak dari nau, artinya bab tentang orang yang menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Tatkala hujan datang dia mengatakan hujan ini karena bintang ini, hujan ini karena bintang ini. Itu pembahasannya. Jangan diterjemahkan bab meminta hujan kepada bintang ya, bukan itu. Apa kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya? Bab sebelumnya kita tentang bab ma jaa fit tanjim, bab tentang ilmu perbintangan. Pada bab yang lalu, pada pekan yang lalu kita bahas berkaitan dengan mengkaitkan gerakan bintang dengan masa depan, dan itu adalah ilmu perdukunan. Dan itu hukumnya kufur atau syirik besar. Ya. Tidak boleh sama sekali mengkaitkan bintang dengan kejadian masa depan. Sama sekali tidak boleh, dan itu merupakan syirik besar. Adapun ini pada dasarnya syirik kecil, yaitu menyangka bahwasanya bintang merupakan sebab munculnya hujan, ya. Bintang ini sebab munculnya terbitnya bintang ini sebabnya muncul hujan ini. Tenggelamnya bintang tertentu sebabnya turun hujan. Maka hukum asalnya dia adalah syirik kecil ya. Kalau kita bisa bagi ya, kita bilang mengkaitkan hujan dengan bintang. Maka ada dua bentuk menggunakan kata ba ya, bisa dengan kata fi ya. Kalau ba seperti perkataan mutirna binau'i kada, yaitu kita dapat hujan, dituruni hujan karena bintang itu. Maka ini bagaimana hukumnya? Hukumnya bisa dua ya. Bisa artinya maknanya dengan karena bintang tersebut, artinya bintang tersebut ya mempengaruhi, atau bintang tersebut yang ikut menurunkan hujan maka ini adalah hukumnya kufur akbar. Berarti seakan-akan ada mudabbir, ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maksudnya adalah munculnya atau tenggelamnya bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Maka ini hukumnya adalah kufur asghar, atau dalam istilah kita disebut dengan kufur nikmah. Kenapa dikatakan kufur nikmat? Karena asalnya ini adalah kenikmatan. Hujan turun itu apa? Nikmat. Maka harusnya hujan tersebut disandarkan kepada Allah, bukan kepada bintang, Maka tatkala seorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, maka dikatakan kufur
nikmat. Kalau yang ini lain, ini kufur akbar karena menganggap bintang punya pengaruh dalam menurunkan apa? Hujan, ya, atau ikut menurunkan hujan. Tapi di sini ada dua kesalahan. Pada poin ini ada dua kesalahan. Yang pertama, ya, menjadikan bintang sebagai sebab turun hujan. Padahal bintang bukan sebab turun hujan. Yang kedua, ya, kalaupun bintang sebab turun hujan, maka tetap nikmat disandarkan kepada Allah. Kepada Allah, bukan kepada bintang, bukan kepada sebab, tetapi kepada musabbib yang menentukan akibat atau yang menciptakan sebab. Sama seperti perkataan seorang, ya, seperti firman Allah, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, mereka kufur kepadanya. Ya, turun kepada orang-orang yang di tengah lautan kemudian ditimpa dengan ombak besar, lantas kemudian nahkodanya pintar bawa kapal atau bawa bahtera tersebut, akhirnya selamat. Karena dia mengatakan kita selamat berkat gara-gara nahkoda yang pintar. Ini kufur nikmat. Justru pada poin seperti ini memang benar nahkoda itu sebabnya, tapi justru pada poin yang kritis seperti ini harusnya kita langsung ingat kepada Allah, bukan kepada nahkoda tersebut. Paham? Seperti kalau bukan Pak Polisi mungkin saya sudah dirampok. Benar, Pak Polisi yang datang yang menyelamatkan, benar. Tetapi yang menyelamatkan sesungguhnya siapa? Allah. Tatkala posisi seperti itu harusnya kita mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab Pak Polisi, mungkin saya sudah dirampok. Namun banyak orang justru lupa. Dalam kondisi itu dia langsung sadarkan nikmat kepada Pak Polisi. Kalau bukan dokter itu, mungkin saya sudah mati. Dia Masya Allah pintar dalam menjalankan operasi, kemudian teliti detail, orangnya dokter, orangnya apa. Kita bilang enggak. Saat seperti itu justru Anda mengatakan, harus ingat langsung kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter itu mungkin saya sudah meninggal dunia. Maka ada dua kesalahan dalam hal ini. Yang pertama, menyatakan bintang sebagai sebab turunnya hujan, padahal bintang bukan sebab turunnya apa? Hujan. Yang kedua, kalaupun bintang sebab turun hujan, maka tidak boleh menyandarkan nikmat kepada bintang tersebut. Ya. Harus kepada Allah. Apalagi ternyata bukan. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh kita menggunakan fi. Fi ini dzarfuz zaman, yaitu kalau kita artikan bahasa Indonesia artinya pada waktu. Jadi kalau kita berkata mutirna fi nau'i kadza, artinya kita diturunkan hujan ya di saat munculnya bintang itu. Maka ini tidak mengapa, ya, karena kita tidak ada mengkaitkan sebab hujan dengan bintang tersebut. Tapi misalnya kita mengatakan turun hujan di musim bulan Desember, sama seperti misalnya musim dingin di bulan apa? Desember. Bukan berarti bulan Desember atau musim dingin biasanya kalau sudah muncul bintang ini, artinya bintang itu muncul di bulan tertentu yang kebetulan juga itu musim dingin. Maka kalau ini tidak mengapa. Ini dalil bahwasanya syariat kalau sudah berkaitan dengan masalah tauhid detail, ya. Detail. Maka seorang jangan salah dalam berucap. Meskipun maksud dia bukan kesyirikan, tapi kalau lafalnya ada bau-bau syirik, maka hendaknya dijauhi. Yang sunnah kalau turun hujan, yang sunnah kalau turun hujan kita bilang apa? Ya. Mutirna bifadlillah
wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Atau kita bilang Allahumma apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, ini menunjukkan kita menyandarkan kenikmatan kepada Allah. Adapun kalau disandarkan kepada sebab, maka itulah kufur nikmat. Dari sini kita tahu bahwasanya pembahasan bab ini tidak sama seperti pembahasan yang bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya tanjim itu mengenai perdukunan. Ya, bahwasanya yang kalau ada gugusan bintang ini berarti terjadi demikian. Kalau ente lahir di bintang ini berarti nasibnya begini, dan itu syirik akbar. Itu syirik akbar kalau meyakini, sama seperti meyakini dukun. Sama seperti meyakini apa? Dukun. Kali ini enggak, ini ada perincian. Baik, kita lanjutkan ya. Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis atau ayat yang pertama, wa qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian dengan kalian mendustakannya, ya. Ini maksudnya sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Tirmizi dan dihasankan oleh Tirmizi dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, qala Rasulullah sallam wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun qala syukrukum taqulun mutirna binaui kadza wa kadza wa binajmi kadza wa kadza. Ya, maksudnya engkau mendustakan nikmat Allah, yaitu engkau mengatakan kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang ini, ya. Ini tafsir dari wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, yaitu artinya wa taj'aluna syukra rizqikum, ya, annakum tukadzibun bi anna ni'ma min indillah bi nisbatiha li ghairillah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ditafsirkan oleh para ulama berdasarkan hadis tadi atau riwayat yang datang, yaitu wa taj'aluna syukra rizqikum bi annakum tukadzibuna Allah binisbat ar-rizq ila ghairillah, yaitu kalian, ya, menjadikan bentuk bersyukur kepada rizki dengan menisbahkan rezeki tersebut kepada selain Allah, yaitu kepada bintang. Baik, kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang ada pada umatku yang merupakan perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang 4 perkara tersebut tidak ditinggalkan oleh umatku. Yang pertama al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan atau bangga dengan nasab, bangga dengan darah tertentu, keturunan. Wa ta'nu fil ansab, yang kedua mencela nasab. Yang ketiga wal istisqa'u bin nujum, yang sedang kita bahas, yaitu menyandarkan hujan kepada atau mengkaitkan hujan dengan bintang tertentu. Wan niyahah, dan niyahah yaitu meratap atau mengangkat suara tatkala terjadi kematian. Qala, kemudian Nabi bersabda, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Sungguhnya wanita yang berteriak-teriak angkat suara tatkala ada yang meninggal, meratapi, kalau dia tidak taubat sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran,
dan dia memakai pakaian dari qatiran. Qatiran diartikan atau ditafsirkan dengan an-nuhas al-muzab, yaitu tembaga yang apa namanya jadi lebur saking panasnya. Kemudian wadir'un min jarab, dan dia memakai baju dalam ya min jarab, atau baju yang situ ada penyakit jarab. Jarab itu penyakit apa? Kaskado, penyakit apa? Bukan bahasa sorong, kaskado. Ya. Apa yang garu-garu namanya? Kudis ya. Hadis riwayat Muslim ya. Baik, sudah, tolong dihapus. Iya, semua aja. Taib, Nabi SAW mengatakan arba'un min umuril jahiliyah. Min umuril jahiliyah. 4 perkara jahiliyah. Nabi mengatakan pertama tadi apa? Al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru bil ahsab. Kemudian yang kedua, at-ta'an fil nasab fil ansab. Kemudian yang ketiga apa? Al-istisqa bil anwa atau bin nujum. Yang keempat tadi apa? Niyaha. Perhatikan di sini, waktu Nabi SAW mengatakan 4 perkara jahiliyah, menunjukkan ini perkara semua tercela. Kenapa? Karena Nabi SAW menisbahkannya kepada jahiliyah. Ya. Berarti Nabi mencela perkara tersebut. Namun perkara ini ternyata tidak bisa ditinggalkan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya terkadang seorang muslim pada dirinya ada perkara jahiliyah. Terkadang dalam dirinya ada perkara jahiliyah, ya. Dan namun tidak dikatakan dia seorang yang jahili, tetapi dia melakukan perkara yang itu merupakan sisa-sisa dari jahiliyah. Seperti waktu salah seorang sahabat mencela Bilal dengan ibunya, "Ayartahu bi ummihi innaka umru'un fika jahiliyah," dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, apakah kau mencela Bilal dengan ibunya? Yaitu kau mengatakan, wahai Bilal, ibumu hitam, ya. Apa kau mencela Bilal dengan ibunya? Sungguhnya pada dirimu ada perkara jahiliyah, ya. Mencela nasab, mencela ahsab, ya. Maka ini merupakan perkara jahiliyah. Seperti wanita yang keluar, kaum muslimat sekarang keluar dengan berhias, menor dan macam-macamnya. Ini jahiliyah. Wala tabarrajna wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar berhias sebagaimana perbuatan wanita-wanita jahiliyah. Sekarang banyak enggak wanita muslimah melakukan perbuatan jahiliyah? Banyak. Mereka kalau mau keluar rumah sudah berhias macam-macam, ya. Depan cermin setengah jam, bahkan 1 jam, ya. Pakai warna merah, warna kuning, spidol merah, spidol kuning. Kemudian apa? Keluar dengan begitu indahnya. Kalau di rumah ketemu suami tidak pernah berhias. Ketemu orang baru kemudian apa? Berhias. Inilah jahiliyah. Padahal Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian di rumah kalian. Kalau seorang wanita meniatkan dirinya tinggal di rumah karena Allah, dia dapat pahala karena dia menjalankan firman Allah wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi banyak orang-orang melakukan perkara jahiliyah, namun kita tidak mengatakan dia kafir, dia jahili. Bukankah perkara ini juga masih ada zaman sekarang di umat Muhammad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un min umuril jahiliyah fi ummati la yatrukunahunna." 4 perkara jahiliyah yang ada pada umatku yang mereka tidak pernah meninggalkannya. Pertama, al-fakhru bil ahsab. Sombong dengan al-ahsab. Al-ahsab di sini diartikan oleh para ulama dengan 2, al-hasab, ya. Ada yang mengatakan maksudnya ya nasab atau aba, nasab atau nenek moyang, ya. Ada yang mengatakan hasab maksudnya kedudukan di masyarakat, ya. Mungkin dia
pejabat, mungkin dia panglima, mungkin dia kepala suku, mungkin dia apa ya. Kemudian dia membanggakan dengan hasabnya ya. Dan ini apa namanya masih banyak terjadi ya. Padahal kita tahu bahwasanya manusia tidak mulia kecuali dengan apa? Kecuali dengan takwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruhnya kalian dari Nabi Adam dan Adam dari tanah. La fadlu lil Arabi 'alal ajami. Tidak ada kemuliaan bagi seorang Arab dibandingkan selain apa? Arab. Walal abyad 'alal aswad, dan tidaklah mulia orang yang berkulit putih dibandingkan yang berkulit apa? Hitam, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Kalau seorang memiliki keturunan yang mulia disertai dengan takwa, maka dia semakin menjadi mulia. Tetapi kalau ternyata dia memiliki keturunan yang mulia, orang tuanya dulu hebat, ya dari suku yang mulia, tetapi ternyata dia tidak bertakwa, maka tidak ada manfaatnya. Dan ini secara umum adalah penyakit manusia secara umum. Ya. Terkadang sebagian orang ya mencela suku lainnya, dia pun dicela oleh suku yang lain. Dicela oleh suku yang lain. Terkadang di dalam satu suku karena beda marga saling cela-mencela ya. Ini tidak diperbolehkan. Yang kita lihat yang boleh kita cela kalau dia tidak bertakwa, itu bahan celaan. Adapun dia terlahirkan sebagai ini ya, itu di luar kemampuan dia. Yang dia usahakan adalah takwanya ya. Maka tidak boleh seorang mencela orang lain ya karena dari sukunya atau kabilahnya. Lihatlah Salman Al-Farisi ya menjadi mulia meskipun dia bukan Arab, bahkan dia dari Persia ya. Waqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa qad wada'a asy-syirku asy-syarifa Aba Lahabin. Sungguh Salman Al-Farisi yang merupakan orang Persia diangkat oleh Islam karena ketakwaannya. Sementara Abu Lahab yang nasabnya super top ya dari Bani Hashim, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi hina karena kesyirikan yang dia lakukan. Maka ikhwan, hati-hati jangan sampai kita terjebak ya dalam bangga dengan nenek moyang ya, apalagi mencela ya nasab yang lain. Kita tahu bahwasanya jangankan bangga dengan nenek moyang, bangga dengan kita sendiri saja tidak boleh ya. Misalnya kita pintar misalnya atau kita kaya, kemudian kita sombong dengan kekayaan kita, itu tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi sombong dengan apa? Nenek moyang. Nenek moyang saya dulu seorang pahlawan. Seorang pelaut ya. Bangga dengan nenek moyang. Bangga dengan ente aja tidak boleh, apalagi bangga dengan orang lain. Nenek moyangmu ya. Engkau bukan nenek moyangmu ya. Betapa banyak yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Betapa banyak orang keluarkan yang baik dari yang buruk dan betapa orang keluar yang mati dari yang baik. Ya. Oleh karenanya bangga dengan yang kita miliki tidak boleh, apalagi bangga dengan nenek moyang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Jangan sampai seorang bangga di atas yang lainnya dan jangan sampai dia menzalimi yang lainnya ya. Maka hati-hati ya, jangan seorang kemudian bangga dengan jinsiyahnya, dengan kenegaraannya, dengan sukunya, dengan keturunannya, dengan nenek moyangnya. Ini semua tidak diperbolehkan ya. Sebagian orang subhanallah kalau sudah memiliki sesuatu menjadi apa? Sombong dan angkuh ya. Sampai Allah mengatakan wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kau berjalan sambil memalingkan wajahmu ya. Kalau bicara sama orang jangan palingkan ucapan orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia enggak lihat ya. Seperti tusair. Sair itu adalah penyakitnya unta, kalau berjalan kepalanya kanan kiri ya. Kenapa? Karena dia ada penyakit di lehernya. Nabi bilang, Allah mengatakan ente jangan seperti unta tersebut ya. Ya. Orangnya di sini. Ya ente orang senyum sama ente itu senyum sama dia. Ya, orang serius lihat ente lihat kecuali ada uzur. Ya kalau ya enggak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Sombong itu bisa dalam hati, asal dalam hati, tapi terekspresikan dengan perkataan maupun dengan apa? Maupun dengan perbuatan. Jadi tidak boleh sombong dengan nenek moyang ya. Sombong dengan bangsa, suku. Yang kedua ya, at-ta'an fil ansab. Ini juga ada dua ya. Maknanya bisa jadi ya, mencela suku yang lain atau nasab yang lain. Ente keturunan ini, ente begini. Ah itu memang orang itu. Enggak boleh. Ya.
Nah boleh. Tidak semua orang dari suku tersebut buruk. Ya. Tapi banyak yang buruk. Ya, tapi tidak semua. Kalau ente celah dia bukan dari nasabnya, bukan dari nenek moyang, ente celah dia kesalahannya tidak apa-apa. Dia salah, dia ngawur. Ya tidak apa-apa. Ente jangan bilang dia itu gini karena dia begini. Ya, tidak boleh. Dia begini karena dia misalnya Jawa. Dia begini karena dia misalnya Sunda. Memang dia begitu karena dia misalnya Arab. Dia begini kenapa? Karena dia Madura. Enggak boleh. Enggak boleh. Meskipun mungkin ya di sebagian suku-suku ada orang-orang yang buruk, tapi pasti di situ juga ada orang-orang yang baik. Maka tidak boleh kita celah karena sukunya, tapi kita celah karena kelakuannya. Itu tidak apa-apa. Ini tercela karena kelakuannya. Adapun sukunya apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Dalam suku satu suku ada orang baik, ada yang buruk. Suku manapun. Suku manapun. Itu memang suku yang baik semua mana? Enggak ada. Mau Arab baik semua? Enggak. Arab ada Abu Jahal, ada Abu Bakar. Di Indonesia juga demikian. Ada yang Masya Allah kayak Abu Bakar, ada yang Abu Jahal. Mungkin lebih parah dari Abu Jahal. Makanya macam Jawa juga demikian. Madura juga demikian. Ada yang baik, ada yang buruk. Sunda pun demikian. Ada yang dermawan, ada yang pelit. Semuanya begitu. Ya. Maka tidak boleh kita mencela gara-gara apa? Sukunya. Enggak boleh. Ini aturan. Namun kata Nabi tadi, tidak bisa ditinggalkan. Kenyataannya kita terjebak dengan hal ini. Padahal ini umur jahiliyah, perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. Namun tidak ditinggalkan. Sampai sekarang orang masih seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ta'an fin nasab. Nasab maksudnya meragukan nasab seseorang. Oh, dia itu bukan Al-Katsiri misalnya, bukan. Padahal dia ngaku dia Al-Katsiri, misalnya kita nasihat Al-Katsiri atau dia apa suku apa kayak atau dari Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Dia itu ngaku-ngaku saja. Enggak boleh kita bilang begitu, enggak boleh. An-nas mu'tamanun. Orang-orang itu diamanah dengan nasabnya. Dia bilang saya dari suku ini, ya udah ente benarkan. Enggak boleh ente dustakan. Kalau dia bohong urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengaku keturunan si fulan padahal dia tahu dia bukan keturunan si fulan, maka surga haram baginya. Maka kalau ada seorang ngaku saya keturunan ini, saya keturunan apa namanya Belanda. Ente Belanda pesek. Itu enggak boleh ente. Dia bilang bapak dia Belanda, terserah dia. Pesek mungkin ibunya pesek, bapaknya Belanda, kita enggak mesti. Jadi enggak boleh kita mencela dia, bilang dia keturunan ini, kita enggak boleh meragukan. Kecuali di balik itu ada perkara syar'i atau ada hak yang harus ditunaikan. Contoh seperti di Arab Saudi ada sebagian orang membuat wakaf. Wakaf ini untuk orang suku tertentu misalnya. Maka kalau orang datang kemudian ingin mengambil hasil dari wakaf tersebut, harus datang buktikan saya keturunan ini. Mana buktinya? Karena ini ada hak yang harus ditunaikan sebenarnya. Di Arab banyak ya. Ya, maksudnya wakaf untuk orang-orang Maghrib ada di sana. Ada orang semua yang dari Maghrib datang, tunjukkan dia bukti dari Maghribi dikasih apa? Duit per tahun. Ada kemarin sempat dari Indonesia, dari mana, pokoknya ada buktinya baru dikasih. Ya, seperti ini boleh. Kita bilang mana buktinya ente keturunan fulan. Kalau enggak ada perlunya, mau dia ngaku keturunan Londo, keturunan Jerman, ya biarin aja ya. Keturunan Arab, mau keturunan apa, biarin aja ya, urusan dia. Saya ini Arab loh ya. Ya sudah enggak apa-apa. Kenapa kalau Arab? Ya bangga ya. Sudah enggak apa-apa. Kita enggak boleh ente bukan Arab ente. Ente Arab Nandi. Arab Bahlul ya. Apalagi Arab Nandi katanya Arab Bahlul apa? Arab maklum katanya. Kalau orang ngaku, kita enggak boleh mencela. Enggak boleh. Ini hukumnya haram. Tidak boleh kita meragukan nasab seseorang. Orang mengaku saya keturunan Rasulullah SAW, ya sudah. Ya sudah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kalau dia dusta antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada sesuatu yang perlu butuh bukti, baru kita minta apa? Bukti. Baru kita minta bukti. Kalau enggak ada perlunya, enggak perlu kita minta bukti. Kemudian al-istisqa bil anwa, ini yang sedang dibahas, ya, haram ya. Yang kita bahas an-niyahah, meratap tatkala ada kematian. Ini menunjukkan ketidaksabaran dan protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Makanya Nabi mengatakan an-naiha idza lam tatub qabla mautiha. An-naiha maksudnya perempuan.
perempuan yang meraung-raung, meratap-ratap tatkala terjadi kematian, ya. Ini tidak boleh dan ini memang perempuan itu sangat lemah. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh wanita ziarah kubur karena lemahnya hati mereka. Kalau dia ke kuburan maka nangis-nangis, kemudian kesedihan yang berkepanjangan sehingga banyak kemaslahatan tidak bisa dia kerjakan. Pulang ke rumah mungkin ngurus anak jadi susah, ngurus suami jadi susah, akhirnya sedih dan akhirnya macam-macam. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh wanita ziarah kubur. Di antaranya karena lemahnya hati mereka. Di sini an-naihah, wanita, meskipun lelaki juga hukumnya sama, tapi kebanyakan yang terjadi adalah wanita. Sehingga kalau ada kematian maka dia pun meraung-raung, teriak-teriak, meratap, ya. Kalau dia tidak bertobat, maka apa hukumannya pada hari kiamat? Tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, kemudian dipakaikan pakaian dari qatiran, yaitu dari an-nuhas al-mudhab, yaitu tembaga yang dileburkan, sangat panas dipakai. Kemudian wadir'un min jarab, yaitu pakaian yang terbuat dari jarab, itu gatal, yang membuat dia sangat gatal. Dan ini menunjukkan bahwasanya niyaha adalah dosa besar. Bahkan sebagian ibu-ibu yang sudah ngaji pun susah, ya. Ada wanita yang anaknya meninggal, maka terus marah-marah, teriak-teriak, kembalikan anakku. Tidak bisa dia tahan hal tersebut. Dia meronta-ronta, ya, meratapi. Dan memang sedih, kita tahu sedih luar biasa. Tapi harus ridha bil qadha, harus ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, walahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala, ya, beliau berkata, ya, Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh bil Hudaybiyah, di Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah itu sekitar 20 kilo dari Masjidil Haram, ya. Sekarang disebut dengan Sumaisi. Ala ithri sama'in kanat minal lailah. Begitu Rasulullah SAW salat subuh, malamnya hujan. Rasulullah SAW salat subuh. Falaman sarafa aqbala 'alan nas. Setelah salat subuh Nabi balik menghadapi jamaah, dan ini sunnah seorang imam setelah salat menghadap jamaah. Ya, faqala, kemudian Nabi beri nasihat. Ini juga sunnah bahwasanya kalau memang ada tanbih, ada peringatan, disampaikan setelah salat, tidak mengapa, karena itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dalam riwayat, ya, hal tadruna madza qala rabbukumul lailata? Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian tadi malam? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dalil bahwasanya Allah berfirman. Allah berfirman terkadang waktu yang Allah tentukan. Malam Allah berfirman. Ya, yang lalu Allah juga berfirman, bukan seperti keyakinannya orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Allah berbicara dengan perkataan qadim, kalam nafsi qadim, ya. Ini sudah sering kita bahas, tidak benar. Allah berfirman, berbicara kapan Allah kehendaki, dengan topik apa yang Allah kehendaki, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Adapun menurut mereka Asy'ariyah, Allah sudah berbicara sejak zaman azali dengan suatu topik yang tidak pernah berubah dan jamid. Maksudnya statis, tidak pernah dinamis, tidak pernah itu aja, ya. Tidak mungkin Allah dikatakan berbicara kapan-kapan, itu enggak boleh menurut mereka. Menurut mereka tidak boleh, dan ini insyaallah mungkin kita bahas kalau pembahasan tentang sifatul kalam. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Nabi berkata, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada di antara hamba-hambaku yang mukmin kepadaku dan kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Adapun yang berkata kita dituruni hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, dan ini sunnahnya tadi saya katakan. Begitu hujan kita bilang mutirna, dapat hujan kita bilang mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Itulah orang yang beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, adapun orang yang berkata kita diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang ini, fadzalika kafirun bi, maka dia kafir kepadaku, mu'minun bil kaukab, maka dia beriman kepada bintang. Ini
sesuai dengan bahasan yang kita bahas tadi. Taib. Kemudian kita lanjutkan walahuma min hadithi Ibni Abbas bimaknahu. Ya. Demikian juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas semakna dengan hadis sebelumnya. Wa fihi dalam hadis tersebut wa qala ba'dhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Sebagian orang berkata sungguh benar bintang ini dan bintang itu. Artinya hujan benar dia membenarkan bintang, seakan bintang menyebabkan turunnya hujan. Qala fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah pun turunkan ayat fala uqsimu bimawaqi'un nujum dan seterusnya. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yang tadi kita sudah bahas ya dalam surat Al-Waqiah ya. Jadi Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, yaitu kalian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala namun kalian mendustakan Allah Subhanahu wa taala dengan kalian menisbahkan rezeki tersebut kepada bintang. Kalian menisbahkan rezeki tersebut kepada bintang. Taib, ada pembahasan-pembahasan tapi di luar daripada pembahasan tauhid. Kita selesai dari bab ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, apakah bab yang kita bahas saat ini sama dengan tatayur? Tidak ya. Tatayur adalah mengkaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, dengan angka tertentu ya, dianggap mendatangkan keburukan. Kalau ini tidak, ini hujan sudah datang, tetapi pas hujan tersebut muncul bintang waktu yang sama. Maka dia mengatakan hujan ini karena bintang ini. Itu yang sedang kita bahas. Bukan berkaitan dengan masa depan. Adapun tatayur berkaitan dengan masa depan. Seakan-akan orang yang buruk ini atau angka ini menyebabkan timbulnya keburukan. Angka 13 adalah sebab keburukan misalnya. Ya. Angka 4 merupakan sebab keburukan. Itu namanya tatayur. Ya. Makanya dalam bangunan-bangunan tidak ada lantai 13 dan juga tidak ada lantai 4. Yang ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A. Kemudian lantai 5, lantai 6 sampai lantai 12, loncat lantai berapa? 14. Terkadang loncat langsung 15 ya, tergantung keyakinan orang yang membangunnya ya. Jadi ini semuanya adalah tatayur dengan angka-angka ya. Jadi kalau antum punya anak 5, antum bilang ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak ketiga A. Anak kelima ya. Ustaz, berarti mengatakan orang Cina pelit tidak boleh ya Ustaz? Tidak boleh antum mengumumkan seperti itu. Orang Cina ada yang baik ya akhi ya. Ya, banyak yang baik, banyak yang dermawan ya. Saya punya kawan di mana? Di Makassar, Masya Allah, Cina mu'alaf baik. Baik ya. Baik ya. Maka tidak boleh kita bilang apa? Cina pelit ya. Tidak boleh. Semua nanti begitu semua suku kena. Nanti bilang lagi Arab pelit. Ada bilang Sunda pelit. Ada yang bilang Makassar pelit, Jawa pelit. Kena semua nanti. Ada kasus pribadi ente jangan umumkan ya. Nanti jangan umumkan. Antum bilang ya, pokoknya antum jangan umumkan. Antum bilang kadang begini, boleh-boleh saja. Tadi Nabi bilang perkara jahiliyah yang tidak pernah ditinggalkan oleh apa? Umatku. Dari mana? Memang pelit orang-orang. Enggak boleh itu enggak boleh. Enggak boleh. Nanti jaga lisan lah. Ada orang mungkin kasus seorang wanita suaminya dari suku tertentu, akhirnya dia dipoligami atau dicerai atau dipukulin. Akhirnya dia benci semua dari suku suaminya. Padahal itu kasus pribadi, jangan ente umumkan ya. Jangan, ini penyakit sebagian orang. Penyakit sebagian orang seperti itu. Dia mendapati kasus suatu suku tertentu atau orang model tertentu, kemudian dia generalkan, dia umumkan. Ya, maka tidak boleh kita seperti itu. Misalnya ada seorang, dia pernah dibohongin sama orang kaya. Misalnya saya seorang dai, kemudian saya punya kenalan orang kaya. Kemudian orang kayanya janji, saya akan bangunkan ustadz begini. Ternyata dia selalu enggak tepati janji. Akhirnya saya benci sama orang kaya semua. Orang kaya semua enggak benar, semuanya tukang janji doang. Nah, kasus pribadi saya ini tidak boleh saya apa? Generalkan. Ya, tidak boleh. Masih banyak orang kaya yang baik. Banyak orang yang jujur.
Ustaz, pada musim hujan bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk tidak menurunkan hujan dalam waktu yang berkepanjangan dan dalam rentan waktu yang lama? Tadi di antaranya kita bilang Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya kita berdoa, ya Allah semoga hujannya bermanfaat. Bukan hujan azab, wala gharaq, bukan yang menimbulkan kebanjiran dan yang lainnya. Karena hujan terkadang datang dengan rahmat dan hujan terkadang turun dengan apa? Azab. Contohnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam waktu mendakwahi kaumnya, Nabi Nuh berkata, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan yang deras. Mereka beristighfar atau tidak? Tidak, mereka kafir. Tetap turun hujan enggak? Tetap turun hujan, tapi itu hujannya hujan azab. Kasusnya sama, hujan ada, tetapi harusnya hujan rahmat, gara-gara mereka bermaksiat turunnya hujan apa? Azab. Fa fatahna abwaban minas sama'i. Fafatahna apa namanya? Kami turunkan bagaimana itu? Fafatahna abwaban gimana ini? Fafatahna as-samaa'a bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Kami bukakan langit dengan hujan yang deras. Kami jadikan bumi sebagai mata air yang tadinya tanah biasa tahu-tahu jadi mata air. Akhirnya mereka dibinasakan. Jadi tidak mengapa seorang kalau hujan keras kemudian berdoa, ya Allah, ya apa namanya, shayyiban nafi'an, ya Allah hentikan hujan ini, tidak ada masalah ya. Dan itu pernah dialami juga oleh Nabi SAW. Waktu Nabi SAW ada seorang datang, dia mengatakan, Rasulullah, ya apa namanya, telah binasa hewan-hewan, wangqata'atis subul, semuanya susah, doalah agar turun hujan. Maka Nabi langsung mengangkat tangan berdoa, maka turun hujan. Sampai seminggu hujan, akhirnya datang lagi, ya Rasulullah, orangnya sama, ya Rasulullah, hujan enggak berhenti-berhenti. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hawalaina wala alaina alal akam. Ya Allah, pindahkan hujan tersebut, jangan kepada kami, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit ya. Maka kemudian hujan pun pindah ya. Ustaz, apa perbedaan syirik dengan kufur nikmat? Kufur nikmat itu kufur kecil, kufur asghar. Sama ya, maksud di sini kufur nikmat ya syirik kecil juga. Maksudnya juga syirik kecil. Kita mengatakan kita dapat hujan karena bintang ini, itu syirik kecil. Karena meyakini bintang adalah sebab hujan padahal dia tidak merupakan sebab. Ustaz, bagaimana dengan perkataan dan percayaan sebagian orang ketika saya kecil, yaitu banyaknya capung menandakan turunnya hujan. Dan hujan ini turun disebabkan ada yang wafat. Nah, kalau hujan ini turun disebabkan ada yang wafat, ini enggak benar ya. Enggak ada katanya hujan dengan wafat. Tapi kalau capung datang tanda turun hujan, saya enggak tahu itu perlu apa namanya? Ilmiah. Apakah benar kalau awan sudah mulai menghitam berarti capung kepanasan main ke rumah antum? Nah, itu perlu dicek. Kalau ternyata benar secara ilmiah, maka tidak apa-apa, berarti sebab yang bisa dilihat. Sama seperti dia bilang, Allah mengatakan busyram baina yaday rahmatih. Kami kirimkan awan kemudian angin sebagai kabar gembira sebelum turunnya hujan. Jadi Allah memberikan hujan juga dengan tanda-tanda. Di antaranya apa? Adanya awan dan disertai dengan angin, dan itu Allah menyatakan bahwasanya hujan juga ada tanda-tandanya. Kalau benar capung itu memang tahu awan lagi banyak hujannya kemudian datang ke rumah antum, ya tidak apa-apa. Yang penting harus diteliti secara ilmiah. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Mau nanya, bagaimana hukumnya kita makan di tempat ritual kesyirikan atau di tempat warung-warung yang ada fotonya dikeramatkan? Kalau kita makan di situ, makanan tersebut tidak menjadi haram ya, tidak mengapa ya. Tapi ya kalau kita bisa makan di tempat yang lebih baik ya, lebih baik. Dan artinya adanya patung-patung tersebut, adanya salib-salib tersebut, adanya hal-hal tersebut tidak mengharamkan makanan ya. Sama seperti orang kemudian berobat suatu rumah sakit, ternyata di situ ada dipasang salib atau patung tertentu, tidak menjadikan haram kita berobat di situ. Tapi kalau bisa kita tidak berobat itu lebih baik, karena sekarang kan kita mendukung syiar mereka. Sekarang kita mendukung syiar mereka, tapi tidak mengapa kalau memang tidak ada tempat yang lain yang enggak ada masalah ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ustaz, ada sedikit pertanyaan. Antum enggak punya pertanyaan? Apa pertanyaannya? Kondisi ada seorang pemimpin kantor, si bulan ini subhanallah istrinya baru meninggal. Ya. Bulan lalu. Nah, beliau ini mendapat nasihat dari Ustaz yang
ada di kajian takziah beliau agar membadalkan haji almarhum istrinya. Nah, pertanyaannya ini dengan kenalan si Ustadz yang ada di Madinah. Nah, mengingat kondisi almarhum dan Fulan belum haji, Ustaz. Terus dilihat juga si pemimpin kantor ini sepertinya mampu untuk membadalkan. Nah, cuman si pemimpin kantor ini kan masih awam, dia lagi banyak pengeluaran juga mungkin untuk Terus aman dan sebagainya. Jadi pertanyaannya baiknya seperti apa untuk ibadah haji dan juga mohon info biaya ibadah haji berapa? tergantung travelnya mana. Jadi orang meninggal tidak harus kita hajikan, tidak harus kita apa? Umrohkan. Bahkan orang tua kita, Nabi kasih cara yang mudah. Ya, Nabi mengatakan waladun salihun yad'u lahu. Kalau orang tua meninggal, yang paling baik kita lakukan adalah mendoakannya. Itu amalan yang mudah. Tidak harus apa? Menghajikan, tidak harus mengumrohkan. Ya, syariat memberi cara yang mudah. Kalau haji dan umroh waktu tertentu, adapun butuh biaya tertentu, adapun berdoa setiap saat kita bisa doakan. Jadi kalau mengatakan ada baiknya, tidak masalah kita menghajikan istri kita, membadalkan haji ya. Tapi kalau kita sendiri belum haji repot juga ya. Ya itu tadi antum bilang dia belum haji ya, harusnya dia pikirkan dia haji terlebih dahulu ya. Karena yang berkaitan wajib kepada dia, bukan kepada istri sudah meninggal selesai. Tapi kalau dia punya kelebihan uang, tidak ada masalah. Dia suruh orang untuk apa? Membadalkan. Misalnya yang tinggal di Madinah atau di Mekah untuk membadalkan haji. Adapun biaya, wallahu alam ya, tergantung ya. Ada yang kalau saya biasanya saya carikan, ada orang bilang Ustaz, ada mahasiswa enggak? Saya biasanya bilang kasihlah 4.000 real. Ya, karena saya hitung ya, mungkin dia butuh 2.000 real, sisanya ya buat dia sama keluarganya ya. Enggak apa-apa ya. Ya. Ada juga yang bilang Ustaz, saya kemarin dibadalin haji, berapa biayanya? 500.000. 500.000 itu pasti haji ngawur itu ya. Gimana 500.000? Naik mobil aja berapa kalau mau ke Mekah dan Madinah? Baik, azan dulu. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan, berdiri yang keras suaranya. Ya, antum. Ya. Waalaikumsalam. Titipan juga? Penetapan waktu sholat gerhana. Tidak apa-apa. Masalahnya di mana? Allah alam bisawab, masalah gerhana ditentukan enggak ada masalah karena itu perkara yang bisa dipelajari ya. Perkara yang dipelajari dan agar seorang juga bersiap-siap lagi di zaman kondisi sekarang ini ya. Yang orang tertutup dengan rumahnya, kemudian dalam kondisi gelap dengan kesibukannya ya. Kalau zaman dahulu memang di zaman Nabi gerhana datang dengan tiba-tiba, maka kemudian diberi pengumuman as-salatu jami'ah, maka orang pun berkumpul. Sekarang tidak semudah seperti itu, orang banyak yang lalai, maka perlu diingatkan ya. Dan tidak mengapa agar orang bersiap untuk bisa melaksanakan salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Adakah asar atau sejarah lah ya? Jadi pada saat zaman Nabi atau zaman sahabat tentang orang gila atau autis lah atau apapun namanya ya, dan bagaimana cara Nabi memperlakukan dan Wallahu alam, saya enggak tahu. Apakah di zaman Nabi ada autis, ada. Tapi dalam hadis ada Rasulullah SAW pernah datangi oleh seorang wanita fi aqliha syai', agak terganggu pikirannya. Maka dia kemudian memerlukan Nabi dan Nabi membiarkan tangannya dibawa oleh wanita tersebut. Ya, Rasulullah mengatakan ya ummu fulan, pergilah ila ayyi shikakin min shikakil Madinah syi'ti. Enggak apa-apa, bawa aku ke mana yang kau kehendaki di jalan Madinah. Artinya Nabi SAW perhatian sama orang ini. Itu yang saya tahu. Apa ada yang lain saya wallahu alam saya enggak tahu ya. Intinya orang yang keterbelakangan tersebut perlu mendapat perhatian
khusus ya. Ditempatkan pada tempatnya dan perlu perhatian khusus karena mereka cacat ya. Ada yang bertanya? Coba antum ya, silakan. Apa-apa? Alhamdulillah dengan apa? Iya. Tidak, insya Allah karena dia buka dengan apa? Alhamdulillah. Dia buka dengan pujian kepada Allah. Maka dia nisbahkan nikmat tersebut kepada Allah. Masalahnya memang alhamdulillah itu bukan orang Islam aja yang bilang ya. Jadi suatu ungkapan ya. Bahkan orang Hindu juga bilang apa? Alhamdulillah. Orang Buddha juga bilang apa? Alhamdulillah. Jadi bahasa Indonesia ya. Tapi kita orang Islam, alhamdulillah artinya pujian kepada Allah dan itu menunjukkan kita menisbahkan nikmat tersebut kepada Allah. Ya, silakan ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Non-muslim. Sebenarnya masalah berobat kalau ada rumah sakit Islam pelayanannya kurang bagus, ada rumah sakit non-muslim, rumah sakit kafir bagus. Ini perkara dunia, perkara duniawi sebenarnya, perkara duniawi ya. Sama kita boleh ada dokter Islam tapi dia kurang pintar, ada dokter kafir tapi dia apa? Pintar. Maka ini perkara duniawi. Asalnya kita boleh bermuamalah dengan apa? Orang kafir ya. Tapi maksud saya tadi kalau sebisa mungkin kita bermuamalah dengan orang muslim itu lebih baik. Apalagi kalau ternyata rumah sakit tersebut ada syiarnya, itu yang kita khawatirkan. Ya, tapi hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Tapi kita tidak ingin ikut serta dalam mengembangkan, melariskan syiar mereka ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.